Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian jamaah salat maghrib Masjid At-Taqwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di masjid salat maghrib berjamaah, dan sekarang kita melanjutkannya dengan melakukan kajian ba'da maghrib. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian ibadah kita di malam hari ini terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kajian kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Bapak dan ibu-ibu, kita masih meneruskan kajian kita kitab Nashihul Ibad, dan kita masih membicarakan bab thulathi. Dan yang terakhir kemarin kita baru saja menyelesaikan pembahasan makalah yang ke-31 dari bab sulasi. Malam ini kita akan memasuki pembahasan baru, yakni makalah yang ke-32 dari bab thulathi. Namun sebelum kita mulai, mari kita membaca surat Al-Fatihah sekali untuk pengarang kitab Nashihul Ibad ini. Semoga kitab yang kita baca ini bermanfaat untuk kita semuanya. Ala hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bapak dan ibu-ibu, langsung saja saya bacakan makalah yang ke-32 dari bab thulathi. Wal maqalatu tsaniyatu watsalatsuna. Makalah yang ke-32. An Sufyan Ats-Tsauri, dari Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu, semoga Allah memberikan rahmat kepada Sufyan Ats-Tsauri. Annahu, bahwa sesungguhnya Sufyan Ats-Tsauri su'ila, ditanya, anil unsi, dari al-uns, ya, atau tentang al-uns, billahi ta'ala, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Uns itu salah satu istilah ya yang dikenal di dalam ilmu tasawuf, yang merupakan kondisi di mana seorang sufi itu merasa nyaman, ya, merasa intim, ya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini nampaknya temanya
terkait dengan beberapa hal-hal yang terkait dengan tasawuf ya. Kemarin makalah yang ke-31 itu tentang zuhud ya, yang merupakan dawuhnya Ibrahim bin Adham ya. Ibrahim bin Adham suatu ketika ditanya tentang apa hal-hal yang menyebabkan dia menjadi seorang zahid, orang yang menjalani hidup zuhud ya. Nah, kemarin sudah kita jelaskan ada 3 hal yang menyebabkan orang itu bisa menjadi zuhud ya. Nah sekarang ini Sufyan al-Thawri ditanya tentang al-unsu billah ya, satu kondisi jiwa di mana seseorang itu merasa nyaman, merasa intim ya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ilmu tasawuf itu kan banyak sekali ya terminologi yang menggambarkan pendakian rohani seorang sufi itu ya. Banyak sekali ya. Tapi misalnya saya sebutkan saja di antaranya ada konsep tentang ma'rifah. Ma'rifah itu ya ketika seorang hamba itu mengenal Tuhannya, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengenal dalam terminologi sufi ini memang agak berbeda dengan mengenal dalam pengertian biasa ya. Kalau mengenal dalam pengertian biasa ya kita mengenal Allah itu ya dengan dengan katakanlah informasi yang Allah berikan dalam Al-Quran maupun Al-Hadis begitu ya. Terutama para mutakallimin itu mengenal Allah ya itu caranya ya. Apa kata Al-Quran, apa hadis itu yang kemudian dipahami tentang bagaimana dan siapa Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, para sufi ini ingin mengenal lebih jauh dengan qalbnya, dengan intuisinya ya, dengan irfan kalau dalam bahasa teknisnya itu. Ya, sehingga pengetahuannya disebut dengan pengetahuan yang bersifat irfani. Ya. Jadi dengan mengalami langsung bersama Allah begitu, kira-kira begitu ya. Nah, orang kalau sudah mengenal Allah ya, itu kemudian lalu ya tentu saja akan muncul katakanlah ya perasaan cinta atau mahabbah ya. Ya, ini beberapa istilah saja yang ingin saya sebutkan yang ada kaitannya dengan istilah yang nanti akan kita bahas, al-uns itu. Ya. Mahabbah itu cinta kepada Allah ya. Nah, lagi-lagi mahabbah dalam pengertian tasawuf ini juga ya agak berbeda dengan pengertian mahabbah dalam terminologi yang digunakan secara umum ya. Jadi memang agak khusus memang ya. Dan ada seorang sufi yang sangat dikenal terkait dengan kecintaannya kepada Allah ya, mahabbahnya kepada Allah itu sehingga dalam doa-doanya itu dia sampai menyatakan kalau aku beribadah kepada engkau itu kok hanya karena ingin masuk surga, justru jauhkan aku dari surga, lemparkan saja aku ke neraka katanya ya. Jadi aku beribadah itu semata-mata karena cintaku kepadamu. Jadi itu yang diungkapkan oleh Robiah al-Adawiyah, salah seorang sufi yang sangat dikenal itu, sufi perempuan itu ya. Nah, lalu kalau orang sudah cinta itu dengan yang kita bahas ini, semoga kita bisa membayangkanlah apa yang disebut dengan al-uns itu ya. Jadi
Orang itu biasanya kalau sudah cinta ya pasti akan rindu, dan kalau sudah rindu itu pasti ya tidak mau berpisah, lalu maunya itu bersama Allah terus ya, sehingga dia nyaman ya, nyaman bersama Allah, intim bersama Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, Sufyan Ats-Tsauri ditanya mengenai itu, mengenai al-unsu billah itu, atau perasaan nyaman ya, intim bersama Allah itu ya. Kalau dalam pondok pesantren itu biasanya al-uns itu diterjemahkan dengan aring ya. Aring itu malah kita malah lebih asing, saya kira ya, lebih asing istilah aring itu. Apa namanya, al-unsu billah itu, atau keintiman atau kenyamanan bersama Allah itu ya. Faqala, maka kemudian berkatalah ai Sufyanu, maksudnya yang berkata di sini adalah Sufyan ya. Apa perkataannya? Agar supaya apa namanya, orang itu kemudian merasa nyaman bersama Allah itu ya, Allah tasta'nisa bikulli wajhin sahihin sabihin, maksud saya Allah tasta'nisa bikulli wajhin sabihin wala bisautin thayyibin wala bilisanin fasihin ya. Langsung saja kita apa namanya, terjemahkan ya. Yang dimaksud satu kondisi ketika seseorang itu merasa nyaman bersama Allah itu, Allah tasta'nisa bikulli wajhin sabihin, hendaknya engkau ya tidak merasa nyaman dengan setiap wajah yang bagus ya. Wajhin sabihin ini bukan wajhin sahihin, wajhin sabihin ya. Ini ai musyrikin ya, wajah yang bersinar, wajah yang bercahaya. Ya, ini yang pertama. Ya. Lalu kemudian yang kedua, wala bisautin thayyibin, dan juga tidak merasa nyaman ya, dengan tiap kali bertemu ya, atau mendengar suara yang bagus ya, yang indah ya. Ya, sautin thayyibin ini maksudnya ai ladzizin fis sama'i wa syarihin fil qalbi ya, suara yang nyaman ketika didengarkan dan juga menyejukkan hati ya, melegakan hati begitu ya. Wala bilisanin fasihin, dan apa namanya, tidak merasa nyaman dengan lisan yang fasih, lisan yang bagus. Ai jayyidin, maksudnya ya lisan yang bagus itu ya. Jadi di dalam menjelaskan tentang kondisi al-unsu billah itu ya, nyaman bersama Allah itu ya, Sufyan Ats-Tsauri memberikan gambaran, atau bisa juga ini kiat atau resep begitu, agar supaya orang itu bisa merasa nyaman dengan Allah itu. Yang pertama itu tidak merasa nyaman tiap kali apa namanya, katakanlah berjumpa dengan wajah yang tadi bercahaya, wajah yang bersinar ya. Lalu yang kedua, dengan suara yang
bagus, yang enak, dan dengan lisan yang fasih, ya, lisan yang bagus, ya. Jadi ada 3, makanya ini bab sulasi ini, ya. Nah, Bapak dan Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat apa ya, katakanlah pada umumnya orang itu kecenderungannya itu kan memang seneng lah ya kalau bertemu atau berkumpul dengan orang yang punya wajah yang bagus, ya, atau kalau perempuan ya wajah yang cantik, pasti senang lah ya, ya pasti senang, ya. Nah, demikian pula ya, kecenderungan orang itu ya pasti senang lah kalau misalnya mendengar suara yang bagus, suara yang indah, ya, yang bisa menyejukkan apa namanya, hati begitu ya. Itu semua orang saya kira seperti itu kecenderungannya, ya. Dengan demikian pula ya semua orang itu ya pasti senang ya kalau kemudian dia mendengarkan pembicaraan orang itu pembicaraannya bagus, ya fasih, ya jelas, ya. Itu seperti itu, semuanya seperti itu orang itu kecenderungannya itu. Nah, lah Sufyan Ats-Tsauri justru memberikan resep kalau kepingin kita itu merasa nyaman dengan Allah, bersama Allah itu malah apa namanya, jangan selalu, ya. Makanya di sini yang digunakan istilahnya bikulli wajhin sahihin. Jadi maunya itu hanya ketemu orang-orang yang wajahnya bagus saja, ya, orang-orang yang cantik saja, orang-orang yang ganteng-ganteng saja, ya. 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 Justru suatu ketika, ya, malahan kalau perlu ya bertemulah dengan orang yang biasa-biasa, bahkan mungkin orang yang tidak bagus, ya, atau katakanlah sebaliknya jelek, katakanlah begitu, ya. Itu kita bisa merasa nyaman enggak bersama dengan orang yang seperti itu, ya, ya, ya. Nah kalau kita itu kok misalnya maunya ya hanya bertemu dengan orang yang bagus-bagus saja, yang ganteng-ganteng saja, yang cantik-cantik saja, ya, kalau bertemu dengan orang, berkumpul dengan orang yang apa namanya, ndak bagus gitu, merasa ndak nyaman, nah itu tandanya orang itu ndak bisa itu nyaman bersama Allah itu. Nah, kira-kira begitulah, ya, kira-kira itu, ya. Karena apa? Masya Allah ya, kalau orang itu kalau kemudian senengnya kok hanya kalau bertemu dengan orang-orang yang bagus-bagus saja, loh kenyataannya banyak kok orang yang tidak bagus, banyak orang yang tidak cantik, ya. Ya. Lalu kemudian apa, kemudian orang yang tidak bagus, tidak cantik itu tidak punya hak untuk berkumpul, untuk bertemu dengan kita, kan pertanyaan begitu jadinya, ya. Nah, dan dalam kenyataannya sendiri kalau kita mengingat sabda Rasulullah SAW itu, ya, Allah itu memang dalam kaitannya dengan kita itu yang dilihat bukan tubuh kita, bukan wajah kita, ya. Ya, yang dilihat itu hati kita dan amal kita, ya. Saya kira kita sudah pernah itu mendengar hadis yang menyatakan seperti itu, ya. Innallaha la yanzuru ila apa namanya, ajsamikum wala suwarikum, ya, walaki yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah itu tidak melihat jasadmu dan juga tidak melihat bentukmu, ya. Tapi yang dilihat Allah itu adalah hatimu dan amalmu itu,
Ya. Artinya apa? Ya. Ini ngajarkan kepada kita, jangan kita itu kalau bertemu, bergaul, ya, itu hanya terkait dengan orang yang ya, asal bagus, asal ganteng, asal cantik, itu enggak, itu loh. Ya, justru yang lebih dipentingkan itu adalah terkait dengan persoalan bagus enggak jiwanya itu loh. Ya, itu justru malahan ya, bagus enggak jiwanya itu. Ya. Jadi kalau kita itu kemudian melihat orang kok kemudian senangnya kalau hanya yang tadi itu yang bagus, yang ganteng, yang bersinar, bahkan di sini digambarkan wajah yang bersinar, yang bercahaya. Kalau sekarang istilahnya apa, Bu? Glowing gitu ya. Wah, gitu ya, itu ya. Wah, itu ya. Ya kalau memang kemudian yang seperti itu hatinya bagus ya enggak apa-apa. Tapi kalau misalnya hanya glowing luarnya tok tapi dalamnya bleret gitu. Yang bercahaya hanya luarnya tapi dalamnya bleret, enggak bersinar. Nah, bagaimana? Ya. Nah, di sini saya kira ya. Nah, makanya orang yang kemudian lalu bisa bersikap seperti itu, insya Allah dia juga nyaman bersama dengan Allah itu, ya. Itu kira-kira ya. Demikian pula ya, jangan kok kemudian kita itu maunya mendengar suara yang bagus saja, jangan, ya, jangan, ya. Sebab nanti kalau yang kita mau itu hanya dengar suara yang bagus saja, jangan-jangan kita itu hanya tertarik dengan suaranya itu. Padahal yang penting kan bukan suaranya, yang penting kan apa yang disuarakan kan ya. Ya. Misalnya orang baca Quran itu ya baca Qurannya itu. Jangan kalau misalnya bacaan Qurannya suaranya tidak bagus, lalu nggak mau mendengar, itu jangan ya. Nah, kira-kira begitulah kira-kira itu gambarannya itu. Ya. Ya kalau memang kebetulan kok kemudian yang membaca Quran bagus ya bagus juga, enggak apa-apa, tapi jangan sampai kemudian lalu hanya merasa nyaman dengan itu. Lalu kalau misalnya ada yang enggak bagus dikit lalu kita merasa enggak nyaman, itu jangan. Ya, kira-kira begitu kira-kira. Ya, karena apa? Memang yang diajarkan oleh Sufyan Ats-Tsauri ini kira-kira ya yang penting itu isinya itu kira-kira, isinya. Jangan sekedar hanya tadi bungkusnya tadi ya. Rupa itu kan hanya bungkus itu. Ya. Casingnya saja, jangan hanya casingnya, itu bahasa sekarang ya istilahnya ya. Tapi isinya itu ya. Ini bicara masalah bungkus dan isi ini saya kira ya. Jadi jangan kemudian lalu yang penting bungkusnya bagus itu jangan ya. Enggak. Tapi dilihat ya, isinya itu ya. Nah, kita sekali lagi diberi resep oleh Sufyan Ats-Tsauri itu, jangan kita itu lalu kemudian hanya senang ya dengan yang suaranya bagus saja ya. Nyatanya tiap orang itu kan tidak semuanya punya suara bagus. Ada suaranya yang memang tidak begitu bagus, meskipun memang ya kalau misalnya orang punya kecenderungan mendengarkan yang bagus itu memang sah-sah saja, benar-benar saja memang seperti itu. Katakanlah tadi itu yang saya katakan sebagai kecenderungan orang itu pasti seperti itu, senang yang bagus-bagus tadi itu. Tapi kalau suatu ketika kok kita mendengar yang tidak bagus sekalipun ya bahkan malahan Sufyan Ats-Tsauri itu sepertinya ingin menyarankan orang itu sekali-sekali lah jangan yang didengarkan itu yang bagus-bagus saja, sekali-sekali memang sengaja lah mendengar yang tidak bagus supaya tadi itu sadar gitu loh, bahwa memang ciptaan Allah itu bermacam-macam, ada yang bagus ada yang tidak, kira-kira begitu. Tapi yang penting isinya ya, yang disuarakan itu bagus apa enggak, kira-kira begitu ya.
Nah itu kira-kira ya. Nah termasuk lisan yang fasih ya, lisan yang fasih, lisan yang bagus, kalau ngomong tuh bagus ya, menarik ya, kalau menjelaskan apa-apa itu enak gitu ya. Itu tidak salah kalau kita senang seperti itu. Tapi jangan kemudian lalu kalau kita kemudian menghadapi orang yang lisannya tidak fasih sekalipun lalu kemudian kita tidak senang, itu jangan. Kira-kira begitu pesannya itu. Ya. Karena apa? Memang tidak semua orang diberi kemampuan untuk bisa berbicara bagus gitu loh. Ya. Nah, yang penting adalah apa yang dibicarakan. Ya. Nah, begitu kira-kira. Makanya ada pepatah itu dalam dalam bahasa Arab itu unzur maqal wala tanzur mangqal ya, lihatlah apa yang dibicarakan, jangan melihat pembicaranya ya. Tapi lagi-lagi kecenderungan kita dan itu kecenderungan yang wajar, biasanya orang itu melihat bukan pada pembicaraannya tapi melihat yang bicara ya. Ya, kalau berbicara tentang kebaikan itu mesti orang melihat itu yang bicara siapa itu. Walah kok yang ngono kok ngandani wong ya, kan gitu kita cenderungannya kan ya. 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 Kayak gitu ngandani wong gitu. Nah, misalnya begitu. Ya. Jadi sekali lagi kecenderungan kita seperti itu, tapi jangan kemudian lalu kecenderungan itu dimutlakkan dalam pengertian kalau kemudian lalu ada orang yang kebetulan bicaranya nggak bagus lalu kemudian kita merasa tidak senang, jangan ya. Senangnya hanya jangan dengan yang bagus saja, itu jangan. Karena memang dalam kenyataannya Allah itu menciptakan orang tidak semua punya kemampuan berbicara yang bagus, punya kemampuan lisan yang bagus itu ya. Nah ini wah, ini luar biasa ini ya, nasihat Sufyan Ats-Tsauri ini untuk menjadikan kita itu supaya tadi itu lalu merasa nyaman bersama Allah itu karena kita tidak kemudian hanya pilih-pilih tadi itu ya, pilih-pilih hanya senang kalau berkumpul dengan orang yang bagus, senang kalau mendengar suara yang bagus, senang kalau mendengar lisan yang bagus ya. Nah pesannya Imam Ats-Tsauri jangan selalu begitu ya, justru malahan suatu ketika kita dengarkanlah yang tidak bagus sekalipun ya. Coba misalnya kalau kita mendengar Al-Quran itu ya, kalau kita hanya mau mendengar yang bagus saja ya, lalu kemudian kalau kebetulan dibaca orang yang suaranya nggak bagus lalu kita nggak mau mendengar, loh janjane kita itu yang kita dengar tuh suaranya yang membaca Quran itu atau Qurannya, itu kan begitu pertanyaannya kan ya. Bisa difahami ya kira-kira ya, bisa difahami kan ya. Ya. Jadi yang penting itu pembacaan yang baca itu atau substansi yang dibaca itu ya, gitu kira-kira begitu ya, kira-kira begitu. Nah kalau kita kemudian lalu mendengar Quran kok senengnya hanya karena suaranya bagus, bukan karena Qurannya, kan salah jadinya ya, kan salah jadinya begitu ya. Ya, nah ini saya kira resep yang luar biasa ya, resep yang luar biasa dari Sufyan Ats-Tsauri untuk sekali lagi menjadikan seseorang itu punya sifat al-uns, punya sifat merasa nyaman, merasa intim dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena semuanya itu tadi itu yang bagus maupun yang tidak bagus semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya kehendak Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian lalu jangan kemudian lalu dibeda-bedakan, kira-kira begitu ya.
bahwa kecenderungan kita seneng yang bagus tuh ya, sekali lagi ya manusiawi itu. Tapi jangan kemudian itu sampai kemudian menjadikan kita tidak senang dengan yang tidak bagus. Itu kira-kira begitu pesannya. Nah dengan begitu lalu kita Masya Allah ya, lalu kemudian kita merasa tadi itu ya menghargai semua ciptaan Allah tadi itu dalam bentuk apapun ya, baik itu wajah ya, suara maupun lisan tadi itu ya. Baik Bapak, saya kira itu ya. Jadi ini selesai dalam satu pertemuan ya, karena ini saling terkait ya, sehingga sengaja saya bicarakan secara padat. Tapi mudah-mudahan dengan begitu kita sudah bisa memahami apa yang dimaksudkan dengan makalah ke-32 dari bab Thulathi kitab Nashihul Ibad ini. Dan mudah-mudahan kita sedikit atau banyak ya mempunyai lah ya sifat-sifat sebagaimana yang tadi gambarkan dalam konsep-konsep dalam ilmu tasawuf itu, meskipun ya tentu saja dengan kualitas yang berbeda ya, dengan kualitas para sufi. Tapi saya kira kita bisa mengekspresikan cinta kita kepada Allah, kita bisa mengekspresikan kerinduan kita kepada Allah, kita juga bisa mengekspresikan bagaimana kita senantiasa nyaman bersama Allah itu, tentu saja dengan katakanlah kualitas kita masing-masing, dengan pencapaian kita masing-masing. Ya, saya kira bahwa kita mau datang ke masjid, sholat berjamaah, mendengarkan pengajian seperti ini, saya kira ini mudah-mudahanlah dicatat oleh Allah sebagai ekspresi dari cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau kita datang ke masjid seperti ini, mudah-mudahan ini oleh Allah dicatat sebagai ekspresi dari kerinduan kita kepada Allah. Ya. Jadi sekali lagi meskipun tidak sampai pada level derajat sufi, tapi mudah-mudahanlah ada unsur kecintaan, ada unsur kerinduan, termasuk ada unsur ini ya, al-uns atau kenyamanan atau keintiman kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan mudah-mudahan resep dari Sufyan Ats-Tsauri ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita, meskipun ya sekali lagi dengan batas kemampuan kita masing-masing ya. Mari kita akhiri pertemuan kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.